Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut ini satu zaman. Hubungan mereka adalah paman dan keponakan. Anak siapa Nabi Lut ini? Anak Haran namanya, abang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Lut ini beriman kepada Nabi Ibrahim sampai dia mohon izin kepada Nabi Ibrahim untuk pergi ke kota Sadum. Disitulah ladang dakwah dia, perbatasan Yordan dekat Laut Mati. Berangkatlah Lut. Sampai di sana, langkah kagetnya dia melihat ternyata kaum Sadum itu ada 400.000 jiwa itu adalah penyuka sesama jenis. Banyak kaumnya itu menyukai sesama jenis. Jadi yang perempuannya hanya untuk beranak, dan itu bukan mereka yang menyetubuhinya, tapi diberikan kepada orang yang dianggap mereka soleh. Nah, itu aja untuk mendapatkan keturunan. Mereka hanya menyukai sesama jenis, yaitu laki-laki dan laki-laki. Nabi Lut adalah nabi yang sangat pemberani. Bayangin, orang yang dilarang ini adalah orang penyuka sesama jenis. Setannya itu lebih dahsyat kuatnya daripada orang yang berhubungan lawan jenis. Itu yang diberi peringatan oleh Nabi Lut. Mereka ngamuk, pasti ngamuk lah. Diberitahu, dikasih tahu. Tidak ada urusan mulut. Gak usah kau ikut campur. Lagian pula kau bukan orang terpandang di kalangan kami ini, yang harus kami dengarkan pula bicara kau. Bukan mereka hanya penyuka sesama jenis, tapi mereka ini juga suka merampok orang yang lewat di kota Sadum. Jadi kalau laki-laki udah dirampok, diperkosa lagi. Susah payah Nabi Lut memberitahu mereka. Ada beberapa yang alhamdulillah akhirnya ikut dakwah Nabi Lut, tetapi jumlahnya sangat kecil lah dibanding dengan masyarakatnya, jumlah masyarakatnya. Tapi Nabi Lut selalu diselamatkan oleh Allah dari tipu daya mereka. Pokoknya Nabi Lut menyampaikan dakwahnya dengan lembut. Beberapa kali diberi peringatan, diancam dengan azab. Akhirnya mereka makin melawan kepada Nabi Lut. Datangkan aja azab tuh kepada kami Lut. Kami tidak takut dengan azab yang kau ancamkan itu. Nabi Lut diam-diam itu buka pengajian di rumah. Nah, maksudnya ini diam-diam ini apa? Supaya selamat. Ada orang yang belajar ngaji pergi ke rumah Nabi Lut. Aman, bisa mengendap-endap. Itu cara yang dipakai Nabi Lut agar tidak ketahuan kaumnya. Tapi ternyata setiap kali ada orang yang ngaji ke rumah Nabi Lut, pulangnya diperkosa. Tetap ketahuan. Nabi Lut tidak tahu bahwa istrinya sendiri yang telah berkhianat kepadanya. Awalnya istrinya ini baik orangnya. Bersyukur dia terhadap apa yang diberikan Allah kepada Nabi Lut. Yang membuat dia berubah itu adalah godaan harta dunia. Kaum Nabi Lut ini kan udah kehabisan stok nih. Gak ada lagi orang lewat kota Sadum, jadi tidak ada dapat laki-laki. Ada seorang nenek mengatakan, aku bisa memberikan informasi tentang laki-laki kepada kalian. Tapi kalian mau nggak mengupah aku 2 koin emas? Semangatlah laki-laki kaum Lut ini. Mau nek, nggak apa-apa nek. Nah, nenek ini pergi bertamu ke rumah Nabi Lut. Waktu itu Nabi Lut sedang keluar, istrinya ada di rumah. Apa kata nenek ini? Bolehkah saya meminta air minum nak? Boleh nek, dikasih minum. Baru 1 hirupan langsung ditumpahin oleh nenek ini. Air di rumahmu ini tidak layak untuk diminum. Rumahmu ini pun tidak layak untuk dihuni. Kau masih cantik, muda, kenapa kau pilih hidup seperti ini? Awalnya marah dia. Aku bersyukur nek,
terhadap apa yang diberikan Allah melalui tangan suamiku. Aku merasa cukup kok Nek dengan ini. Tapi aku akan menawarkan kepadamu kalau kau mau. Kerjanya mudah saja. Kerja maksud nenek apa? Setiap kali ada laki-laki yang bertamu ke rumah Lut ini, kau sampaikan informasinya kepadaku. Dia pulang lewat jalan mana, maka kau akan dapatkan 1 koin emas. Nah, nenek tadi minta berapa? 2 koin. Dikasihnya ke istri Nabi Lut 1 koin. Nah, jadi makang dia. Udah lama tukang pakang nih. Terfikir oleh istri Nabi Lut, iya juga bosan juga aku miskin. Nah, itulah bahayanya godaan harta ini. Karena kita tahu nih rentannya godaan kita terhadap harta, maka berhati-hatilah bagi para wanita. Jangan karena merasa hidup kekurangan akhirnya putus asa bermaksiat kepada Allah dengan cara mencari jalan lain yang salah untuk mendapatkan harta dunia. Dia tidak berzina, tapi dicarinya pekerjaan yang salah, dia khianati suaminya. Jadi setiap kali ada orang yang ke rumah Lut, dia nanti nyampaikan informasi ke nenek ini. Nah, karena kaum Lut ini tidak ada rasanya mau lagi untuk diperingati, mereka malah mengolok-olok Nabi Lut, kapan perlu datangkanlah azab. Akhirnya waktu itu akan tiba. Malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israfil sebelum pergi ke kota Sadum, mereka singgah dulu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di rumah Nabi Ibrahim mereka bertamu. Untuk menghargai tamunya, Nabi Ibrahim memasak daging sapi panggang. Dia memuliakan tamu, kasih makan yang enak, itu maksudnya. Jangan kasih makanan biasa kalau tamu datang, kasih makanan yang istimewa. Kadang anak-anak bangga betul ya, syukur ada tamu di rumah ini. Kenapa? Perbaikan gizi kami di rumah kalau ada tamu. Nah, itulah doa-doalah sering datang tamu ke rumah. Selain berkah, memurahkan rezeki juga. Kasih makanan yang terbaik. Dihidangkan oleh Siti Sarah. Tapi mulai curiga Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat dalam surah Hud ayat 70, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya makanan itu, akhirnya Nabi Ibrahim merasa curiga dan merasa takut kepada mereka. Ini gimana nggak takut selama duduk nggak makan nggak minum ya? Malaikat malah makan malah minum. Tapi malaikat belum mengatakan bahwa mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil. Maka katanya la takhaf, jangan takut, inna ursilna ila qaumil Lut. Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Setelah itu apa kata malaikat Jibril? Kami datang kemari ini, Ibrahim juga memberi kabar gembira bahwa istrimu Sarah akan melahirkan anak yang diberi nama Ishak, dan dari Ishak ini akan lahir Yakub. Waduh, tersenyum Siti Sarah. Tapi bingung juga dia, apa mungkin aku udah setua ini, umur sudah 90-an tahun. Nabi Ibrahim sudah 100-an tahun. Apa mungkin aku akan melahirkan? Kata malaikat Jibril, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Di situ senang hati Siti Sarah. Makanya nenek-nenek hati-hati, nek nikah udah tua jangan dikira bisa punya anak kalau Allah berkehendak. Punya anak nih Siti Sarah 90 tahun punya anak. Tapi terbukti ada nenek umur 71 tahun melahirkan bayi pada saat ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Di zaman dulu bisa, kadang di zaman sekarang pun Allah membuktikannya. Terserah kepada Allah saja. Nabi Ibrahim karena seorang yang penyabar dan penyantun, dia katakan kepada malaikat-malaikat ini,
Apa tidak bisa ditunda dulu lah hukum untuk Nabi Lut? Kasihan, masalah di situ kan ada Lut juga. Kayak kata Allah, inna Ibrahim la halimun awwatum mubin munib. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Di situ kan ada Lut. Kata malaikat, jangan khawatirlah Ibrahim, kami akan menyelamatkan orang-orang beriman dari sana. Jadi kadang ada, kalau Allah menimpakan azab, itu tidak mengenai orang-orang beriman. Allah hanya kalau ingin mengazab, dia hanya mengazab orang kafir. Jadi tenang Ibrahim, kami akan selamatkan Lut. Ketiga malaikat ini baru berangkat ke kota Sadum. Sebelumnya mereka menyamar menjadi pemuda-pemuda yang gagah tampan. Sampai di kampung Sadum, ketemulah anak Nabi Lut sedang mengambil air. Anak Nabi Lut ini 2 orang perempuan, satu namanya Raisa, Raisa itu nama anak Nabi Lut tuh. Satu lagi Zagrata. Mereka anak-anak yang baik. Mereka putri Nabi Lut yang baik. Ditanya oleh para malaikat ini, kami ingin ke rumah Nabi Lut, di mana ya? Takut perempuan ini. Kalian datang tidak pada waktu yang tepat. Tahukah kalian kaum kami ini menyukai laki-laki? Tunggu di sini sebentar. Kami takut kau diketemukan oleh mereka. Tunggu di sini. Anak Nabi Lut pulang ke rumah. Ayah, ada 3 orang laki-laki yang mencarimu. Belum pernah aku melihat wajah setampan mereka. Waduh, ketakutan Nabi Lut. Waduh, gawat ini. Kalau sempat ketemu dengan kaum kita, mampuslah. Mereka akan diperkosa, akan dibunuh. Maka Nabi Lut berusaha mengejar ke gerbang kota. Maaf, agak nguap. Sampai di gerbang kota, disambut oleh Nabi Lut. Waduh, kalian ini jangan kesini lah, bisa nggak kalian pindah aja dari kampung ini? Wah, kami ingin ke tempat Lut. Akhirnya Nabi Lut berusaha sembunyi-sembunyi untuk sampai ke rumahnya. Begitu sampai ke rumah Nabi Lut, alangkah girangnya istri Nabi Lut mengintip. Waduh, ini barang baru, ini ganteng betul ini. Aku minta upah yang besar, ada 3 lagi. Setelah diketahui di mana nanti jalannya, maka Nabi Lut ini belum tahu nih bahwa ini malaikat. Istrinya juga menyangka itu manusia biasa. Istrinya pergi ke tempat nenek ini, mengatakan, "Nek, ada barang bagus nih, 3 orang laki-laki tampan. Dan ini aku mau menginformasikan jalannya, asal aku dikasih 2. Nenek itu datang lagi ke pemuda-pemuda kaum Lut. Ini ada barang bagus, dijamin belum ada yang seganteng ini. Cuman upahnya 1 orang 4 koin emas, dipakang lagi sama nenek ini. Saking gilanya kaum Lut, mereka mau membayar nenek ini. Jadi kalau sudah iblis menyuruh orang untuk berhubungan sesama jenis ini, itu udah paling tinggi kekejiannya. Kalau kita membiarkannya, ini juga bahaya. Karena kemaksiatan ini tidak bisa dia dibiarkan. Harus ada yang menasihati. Kita nasihati cara lembut, didakwahi. Mereka memang tidak mau, tetapi yang penting ada sampai dakwah kita. Ada yang kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah, bahwa kita ada memperingatinya. Tidak ada istilah Allah menciptakan kelamin ketiga, itu tidak ada. Atau terjebak perasaan laki-laki di hati saya atau perempuan di hati saya, itu tidak. Kalaupun iya, berusahalah untuk mendekat kepada Allah. Banyak kok kaum-kaum yang penyuka sesama jenis, tapi mereka tidak melakukannya. Kami takut kepada Allah, kami akan berjuang, kata mereka, untuk dekat kepada Allah. Karena tidak ada yang lain. Karena yang Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Kami tahu, kami penyuka sama jenis, kami akan berusaha untuk mendekat kepada Allah. Dan sebagian ada yang sembuh juga. Akhirnya mereka mau dengan perempuan. Terus berusaha, walaupun itu sakit sekali, pedih sekali, tapi mudah-mudahan sabar, Allah akan bukakan jalan. Yang sudah terlanjur balik kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian yang pernah melakukan ini.
Tidak ada dosa yang besar bagi Allah jika kita mau memohon ampun kepada Allah. Kuatkan belajar agama, dekat dengan orang-orang soleh. Karena kalau Allah sudah mengazab itu luar biasa nanti dampaknya. Kita contoh nih, kaum Lut ini. Begitu mereka mendengar ada laki-laki tampan di rumah Nabi Lut, mereka kepung. Nabi Lut ketakutan, loh kok bisa ketahuan ini, dia nggak tahu bahwa istrinya yang menyampaikannya. Waja'ahu qaumuhu yuhra'un ilaihi wa min qablu kanu ya'malun. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Tadi buru-buru mereka datang. Mereka ancam Nabi Lut, wahai Lut, kami tahu ada laki-laki di dalam. Tolong keluarkan Lut, kami tidak tahan lagi ini. Kata Lut, ada nih ya perempuan-perempuan di sini. Kenapa kalian mendatangi laki-laki? Nikahilah perempuan. Lut, kau tahu kami tidak berselera dengan perempuan. Pokok keluarkan laki-laki itu atau kami masuk ke dalam. Nah, Nabi Lut betul-betul ketakutan karena tidak ada yang melindunginya, karena mereka lemah. Disitulah baru kata malaikat Jibril, wahai Lut, jangan khawatir. Aku Jibril, ini Mikail, ini Israfil. Kami datang kemari untuk menjatuhkan hukuman kepada kaummu, karena mereka betul-betul tidak mau beriman kepadamu. Tapi Lut, keluarlah kalian di akhir malam, bawa kau pengikutmu, jangan menoleh ke belakang, dan ingat istrimu adalah bagian yang tertinggal. Nah, di situ Nabi Lut kaget, ternyata istrinya yang selama ini berkhianat kepadanya. Maka Nabi Lut bawanya kaumnya, yang pengikutnya beberapa orang, tidak menoleh lagi ke belakang. Begitu orang-orang kaum Lut ini masuk ke dalam, malaikat Jibril menggempakkan sayapnya sehingga yang masuk semua buta matanya. Semua buta, mereka kebingungan, terlempar ke sana, terlempar ke sini. Begitu habis subuh, fajar mulai menyingsing. Apa azab yang diberikan Allah? Bola-bola api menghantam, dan semua sudah ada tanda. Pokoknya semua batu itu tidak meleset. Setelah itu diangkat setinggi-tingginya, kemudian dibalikkan, ditelungkupkan ke bawah. Itulah bahayanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, kita lihat yang kena wabah virus corona kan banyak nih. Tapi kenapa yang parah Ekuador, Amerika, Italia, ada kemaksiatan besar di sana. Mereka melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi ketika tingkat kemaksiatan besar di suatu tempat, Allah tidak menurunkan teguran lagi, sudah azab. Banyak kok yang kena COVID, tapi nggak sampailah yang tergelempang-gelempang di jalan itu rasanya. Nah, Indonesia masih syukur. Jadi kita nasihati mereka, dakwahi mereka, berharap kita kepada Allah, mereka mau kembali dan tidak mau melakukan kemaksiatan. Perlahan-lahan. Memang itu akan berat, jihadnya berat itu, meninggalkan nafsu yang sangat besar, karena beda ya kalau kita dengan lawan jenis, nafsunya tidak akan sebesar orang yang melakukan kesalahan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Jadi mudah-mudahan kita dibebaskan Allah dari hal-hal yang seperti ini, agar Allah tidak mengazab sebagaimana Allah mengazab kaum